Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Darussalam Gontor, Prodi Teknik Informatika semester 1, kelompok 5, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar informatika yang berupa penjelasan sebuah roadmap yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikannya roadmap seorang full stack developer. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah kelompok 5 yang terdiri dari Jajarin Rosidi, Muhammad Fakih Najib, dan Muhammad Askam Masail. Baik, sebelum kami menjelaskan roadmap tersebut, akan lebih baiknya kita mengetahui siapa itu seorang full stack developer. Apa itu full stack developer? Full stack developer adalah salah satu role atau profesi dalam dunia pemrograman. Kata full stack merujuk kepada pekerjaan role ini, yang mana seorang yang disebut sebagai full stack developer berarti harus mampu membangun sebuah website secara utuh sendirian, luar dan dalam. Seorang full stack developer harus bisa membuat susunan tampilan layar, segala topik yang ingin ditampilkan, sepakat dengan desain UI atau UX website tersebut. Kemudian harus bisa membuat database sekaligus sistem server website tersebut. Semuanya adalah tanggungan seorang full stack developer. Dan dalam video ini kami akan menjelaskan step by steps cara dan jalan yang harus ditempuh dalam membuat website dari awal sampai menuju sempurna, mulai front end, back end, dan DevOps. Untuk langkah awal yang kita mulai dari front end terlebih dahulu, secara singkat dengan dirincikan sebagai berikut. 1. HTML. Ini adalah langkah pertama yang berisi pemahaman tentang kerangka atau dasar website dengan mengisi topik apa saja yang akan ditampilkan di dalam website, baik itu tulisan, gambar, dan lainnya. Yang kedua, CSS. Ini adalah penghias untuk kerangka HTML yang sudah disusun. Dengan memberikan hiasan pada halaman website akan memberikan kesan enak untuk dilihat dan dibaca. Yang ketiga, ada JavaScript. JavaScript adalah ilmu yang akan membuat website kita istilahnya interaktif, bisa dipencet-pencet dan ada efek-efek saat dipencet dan lainnya. Yang keempat ada NPM, adalah program package manager yang memungkinkan kita untuk menginstal tool-tool pembantu untuk website kita nantinya. Nomor 5 ada Git and GitHub. Ini adalah extension version control yang dimaksud untuk kita dapat mencari kode ataupun menyimpan kode kita agar tidak hilang dan mudah untuk mencari referensi. Yang keenam ada Tailwind CSS, adalah tingkatan selanjutnya atau modifikasi dari CSS yang diperuntukkan untuk styling yang lebih modern, mudah, cepat, dan efisien. Yang nomor 7 ada React. React adalah suatu program aplikasi berupa framework JavaScript yang paling populer saat ini, yang digunakan untuk membangun atau menyusun user interface yang lebih modern dalam artian mudah. Setelah semua itu telah kita pelajari, maka kita akan telah membuat website yang dibilang hampir jadi. Masih hampir jadi karena sudah bisa dipakai dan interaktif. Namun masih kurang karena belum bisa diakses oleh orang lain dan belum bisa menyimpan data. Maka dari itu kita harus membutuhkan sistem yang menyokong segala kekurangan yang rata-rata ada di belakang layar, karena sistem yang dibangun tidak bersinggungan langsung seperti UI, maka disebutlah back end dengan langkah-langkah seperti berikut. Baik, untuk back end yang pertama kita di sini mempunyai Node.js. Node.js dalam hal ini kita juga akan menulis kode JavaScript untuk server side, belajar Express.js untuk routing, middleware, dan error handling. Yang kedua, kita mempunyai PostgreSQL. Ini adalah sistem database relasional yang bisa menyimpan data, digunakan dengan mempelajari skema, tabel, query, join, dan juga indexing. Kemudian yang selanjutnya ada RESTful API. Ini adalah program yang digunakan untuk menjalankan komunikasi antara segala program di front end dengan program di back end, seperti menjalankan input, download, delete, post, dan lainnya. Segala yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan front end dan back end dapat dikaitkan dengan
program RESTful APIs. Kemudian yang keempat adalah JWT atau disingkat atau panjangannya adalah JSON Web Token. Ini adalah program autentikasi modern berupa program untuk autentikasi seperti password atau hal apapun yang memerlukan autentikasi. Kemudian yang kelima adalah Redis. Redis adalah program untuk penyimpanan data yang bersifat sementara, cocok untuk caching atau data antrian dan lainnya yang bersifat sementara. Hal-hal yang berkaitan dengan backend berakhir di sini. Kemudian kita berlanjut ke sistem data. Setelah kita masukkan sistem database dan API, maka website kita sudah siap pakai dan diekspos secara massal. Namun kendala muncul ketika akan menjalankan aplikasi web tersebut. Karena untuk menjalankan server perlu sistem sendiri yang mengatur jalannya server. Dan untuk itu, maka ada yang dinamakan DevOps dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah Linux Basics. Seperti yang kita ketahui bahwa Linux adalah sebuah kernel yang bersifat open source, yang mana jika diibaratkan akan seperti papan bioma. Dengan adanya papan bioma, kita sebagai user atau seniman bioma akan dengan bebas memilih bioma apa yang akan kita buat. Bagaimana bentuknya, luasnya, tinggi atau dalam daratannya, tergantung pada keinginan kita. Maka dengan sifat open source tadi, akan memudahkan seorang pengembang website, agar untuk membangun sistem server mereka dengan Linux sebagai kernelnya. Maka pengetahuan Linux Basic akan sangat membantu dalam pengembangan server. Dalam pembelajaran dasar Linux, bisa dengan memahami atau mengerti shell command, permission, process, dan file system. Kemudian selanjutnya ada Basic AWS Service. Ini adalah layanan server yang memiliki induk perusahaan Amazon. AWS cukup populer untuk digunakan untuk menyimpan data dan sistem website. Kemudian disarankan untuk mempelajari layanan seperti EC2, S3 sebagai server virtual, S3 sebagai database penyimpanan objek, RDS sebagai data managing, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya di sini kita mempunyai Monit. Inilah program dashboard yang membantu dalam memonitoring kestabilan server. Kita bisa menggunakan Monit untuk memonitoring apabila server kita terjadi error atau down. Kemudian selanjutnya ada GitHub Actions. Ini adalah salah satu program GitHub, program dari Git berupa workflow yang memberikan kemudahan kita dalam testing, build, ataupun deploy dalam aplikasi website kita. Kemudian yang kelima adalah Ansible. Ansible adalah salah satu program atau server setup dengan script konfigurasi, gampang, dan bisa dijalankan ke banyak server sekaligus. Kemudian yang terakhir ada Terraform. Terraform adalah salah satu infrastruktur AS Code, membantu dalam pembuatan dan pengaturan resource AWS dengan kode, bukan dengan hal-hal yang berbau dengan AWS. Kemudian setelah semua program dimasukkan dan dikonfigurasikan satu sama lain, maka selesailah sebuah website yang baik. Bisa digunakan untuk kegiatan yang positif, dan sekianlah penjelasan tentang sebuah roadmap menuju seorang full stack developer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.